Jadi kalau kita mengaji Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelum waw sukun ada ini, ada harokat domah nih. Ini namanya harokat domah atau tanda baca domah. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat domah, maka huruf yang memiliki harokat domah dibaca panjang, sehingga su dibaca panjang. Sesuai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar dapat bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian juga segera memahami ilmu tajwid. Nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk penjelasan tajwidnya. Maka dengan kita belajar tajwid, kemudian kita bisa memahaminya, kemudian kita bisa terapkan dalam membaca Al-Quran, maka bagi yang belum lancar membaca Al-Quran, insya Allah akan secepatnya lancar di dalam membaca Al-Quran. Kami senantiasa mendoakan semoga bapak dan ibu saudara semuanya yang belum lancar bisa segera lancar membaca Al-Qur'annya, dan tidak hanya sekedar lancar tapi juga lancar dan juga memahami ilmu tajwid dengan baik. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'an kita. Belajar mengaji Al-Qur'an kita pada kali ini masih melanjutkan kembali pada surah Yasin. Sekarang kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-51. Sebelumnya telah kita bahas ayat yang ke-50. Kita kali ini masuk pada ayat yang ke-51. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Silakan saudara ikuti untuk melatih supaya saudara yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar. Baru setelah itu kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Kami senantiasa mendoakan semoga yang belum lancar membaca Al-Quran bisa segera lancar. Kemudian tidak hanya sekedar lancar tapi juga memahami ilmu tajwidnya. Pertama di sini wa nufikha fis-sur. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf shad. Perhatikan media gambar di layar. Setiap huruf alif lam kalau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiah. Huruf shad termasuk salah satu huruf syamsiah kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf shad, karena huruf shad huruf syamsiah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiah. Maka huruf lamnya ini dia tidak ada tanda bacanya. Karena huruf lamnya ini dibaca idgham. Jadi dari fi langsung masuk ke huruf shad ini, fisu, seperti itu. Makanya alif lam syamsiah disebut juga dengan idgham syamsiah. Kemudian su dibaca panjang. Kenapa kok su dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Begitu ya. Perhatikan media gambar di layar. Di situ kan ada rumus pada tabi'i itu. Rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 2. Rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Ini su dibaca panjang.
Karena di sini ada huruf waw, ada tanda sukun. Ini huruf waw sukun. Ingat ya, huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi maksudnya huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya tuh sama saja begitu. Karena ada sebagian kadang tuh guru ngaji yang bilang huruf sukun tuh dengan huruf mati begitu. Nah, jadi supaya untuk mudah diingat seperti itu. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah nih. Ini namanya harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Sehingga su dibaca panjang. Sesuai dengan rumus 2 warna hitam. Nah, coba perhatikan tuh rumus 2 warna hitam pada media gambar itu. Huruf waw sukun itu pasangannya adalah harokat dhammah. Sehingga kalau ada huruf waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya itu dibaca panjang seperti itu. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian huruf ro kalau memiliki harokat kasrah, ini baris 1 di bawah huruf, baris 1 di bawah huruf. Harokat kasrah namanya atau tanda baca kasrah. Huruf ro memiliki harokat kasrah, maka huruf ro dibaca tipis, baca tarkik, tipiskan huruf ro-nya. Ditipiskan. Wa nufikha fis suri fa idza, za dibaca panjang. Kenapa kok za dibaca panjang? Apa tanda panjangnya za kok dibaca panjang? Sekarang perhatikan media gambar di layar ya. Perhatikan yang di rumus 3 warna hitam. Rumus 3 warna hitam. Nah, kenapa kok za dibaca panjang? Nah, karena di sini ada alif. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Nah, di sini ada alif. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah. Baris 1 di atas huruf namanya harokat fathah atau tanda baca fathah. Kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingga za dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 warna hitam itu kita perhatikan tuh. Ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, di bawah harokat fathah itu ada titik-titik kan pada rumus 3 warna hitam tuh. Titik-titik di sana tuh maksud itu di situ letaknya huruf yang dibaca panjang seperti itu. Kemudian di sini ada mim sukun, ada huruf mim tanda sukun tuh seperti ini bertemu dengan huruf mim. Nah, perhatikan media gambar di layar. Hukum mim sukun ada 3. Perhatikan yang di nomor 2. Di situ ada bacaannya kan idgham mimi. Jadi kalau ada mim sukun, mim sukunnya tuh bertemu dengan huruf mim. Ini huruf mim sukun. Setelah mim sukun di sini huruf mim atau mim sukunnya itu bertemu dengan huruf mim. Maka hukumnya idgham mimi. Nah, maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian juga didengungkan begitu. Apa yang dimasukkan? Nah, biasanya bagi saudara yang masih belum lancar membaca Al-Qur'an itu dia kebingungan nanti itu. Ini kan hurufnya ada 2, tapi kok cuma dibaca 1? Cuma dibaca hum minal. Sedangkan hurufnya kan ada 2 huruf mimnya, tapi kok cuma dibaca 1 begitu. Karena ini dia idgham. Jadi idgham tuh huruf mim yang ini nih dimasukkan ke huruf mim yang ini. Nah, huruf mim sukun dimasukkan ke huruf mim yang ada harokatnya nih. Melebur ke huruf mim yang ini nih. Jadi huruf mim yang sukunnya ini ada tapi seolah-olah dianggap tidak ada begitu. Karena dia langsung masuk, langsung melebur ke sini begitu. Didengungkan. Didengungkan tuh suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Hum minal seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam, bertemu dengan huruf hamzah. Kok ini huruf hamzah? Perlu untuk diingat. Ingat ya, kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca, memiliki harokat ya, memiliki baris, ada huruf alif, ada tanda bacanya, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Nah, ini alif kan, ada tanda bacanya nih tanda bacanya ada barisnya nih, ada harokatnya nih, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Ingat ya, ada alif, ini ada alif, ada tanda bacanya, maka bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Makanya ini alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Perhatikan media gambar di layar. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf qamariyah kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Kadang huruf hamzah huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya itu dia ada tanda bacanya, ada tanda sukunnya nih. Maka alif lam qamariyah itu
disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena kenapa disebut izhar qamariyah? Karena huruf lamnya dibaca jelas, terbaca dia. Kalau qamariyah tadi huruf lamnya, kalau syamsiyah di atas tadi huruf lamnya tidak ada tanda bacanya. Kalau qamariyah huruf lamnya ada tanda bacanya nih, terbaca dia dengan jelas. Minal, nah ada kan huruf lamnya kita baca kan. Nah, minal ajda, di sini ada huruf jim, dia sukun. Nah, tanda sukun itu seperti ini. Perhatikan media gambar di layar. Huruf qalqalah ada 5. Salah satunya huruf jim. Huruf-huruf itu kalau dia sukun pantulkan. Ini huruf jim sukun pantulkan. Huruf qalqalah aj begitu. Dan ini masuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah bacaan kita. Dia berada di tengah kalimat, atau supaya lebih mudah tuh karena dia berada di tengah bacaan kita. Gimana maksudnya di tengah bacaan tuh gimana? Ini kan kita membaca Al-Quran, kemudian kita tidak berhentikan di huruf jim ini, dia di tengah bacaan kita kan, maka dinamakan dengan qalqalah sughra. Beda ceritanya kalau misalnya kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti tepat di huruf qalqalah, baru qalqalah kubra. Sedangkan ini kita membaca Al-Quran tidak berhenti di huruf qalqalah, berarti qalqalah sughra begitu. Ajda, da dibaca panjang. Tanda panjangnya da pasti saudara sudah tahu. Kenapa kok da dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Perhatikan lagi media gambar di layar. Kembali ke rumus 3 warna hitam. Karena di sini ada alif. Ada alif nih. Sebelum alif ada ini harokat fathah nih. Sehingga da ini memiliki harokat fathah. Ada alif sebelumnya ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga da dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ajda fi'ila. La dibaca panjang. Apa tanda panjangnya la? Pasti saudara juga tahu nih. Perhatikan rumus 3 warna hijau. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, ada tanda alif kecil seperti ini, atau harokat fathah berdiri. Tanda baca fathah itu kan tadi bentuknya mereng di atas huruf. Tapi kalau tanda baca fathah bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian di sini huruf ra memiliki harokat fathah, memiliki tanda baca fathah, maka huruf ra dibaca tabkhim, baca tebal, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Rabbihim begitu. Kemudian di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ya. Perhatikan media gambar di layar. Hukum mim sukun tadi ada 3. Sekarang perhatikan yang di nomor 3 tuh. Ada bacaannya izhar syafawi. Dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya selain mim dan ba itu, kalau ada mim sukun nih, mim sukunnya nih tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ada mim sukun bertemu dengan huruf apapun itu kecuali mim dan ba, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukunnya bertemu dengan huruf apa? Dengan huruf ya, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya. Maka hukumnya izhar syafawi. Karena dia izhar dibaca jelas dan tidak berdengung, baca pendek saja. Rabbihim yang silun. Ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Perhatikan media gambar di layar. Namun perlu untuk kita ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan setelah huruf nun sukun atau setelah tanda baca tanwin itu ada huruf apa, dia akan terjadi hukum tajwid begitu. Jadi ini kan huruf nun sukun nih bertemu dengan huruf sin. Huruf sin ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Seperti yang kita lihat di layar, huruf sin itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Huruf sin masuk kepada ikhfa hakiki ausat. Kenapa kok dikatakan ausat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf sin ini dia di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat, maka dikatakan ausat. Maka cara membacanya itu dibaca samar dan berdengung. Nah, kadar samar dan kadar dengungnya pun dia seimbang. Yang disamarkan itu apanya gitu kan ya? Bunyi non sukun ini kita baca samar. Jangan kita baca yan, bunyi n-nya tuh jelas sempurna yan, jangan, tapi disamarkan. Yang seperti itu. Kemudian didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kita panjangkan. Kita panjangkan 2 harokat. Yang silun.
Lun dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Tapi pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Sama dengan ini pada awalnya nih. Sama dengan yang di atas ini tadi. Mad tabi'i. Tapi kenapa kok yang di bawah dari mad tabi'i kok menjadi mad arid li sukun nih? Apa penyebabnya? Perhatikan lagi rumus 2 yang warna hitam. Lu dibaca panjang. Kenapa kok lu dibaca panjang? Pasti saudara juga sudah tahu. Karena di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun. Sebelum waw sukun ada harokat domah, sehingga huruf yang memiliki harokat domah ini dibaca panjang, sehingga lu dibaca panjang. Sesuai rumus 2 warna hitam. Kemudian ini pada awalnya namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka ia akan berubah nama menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting harus konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu dalam setiap kita mengaji Al-Quran, kita itu harus menentukan mad arid li sukun itu mau kita baca 2 harokat atau 4 atau 6. Kalau mad arid li sukun itu kita baca 4 harokat, maka saat kita membaca Al-Quran itu setiap bertemu mad arid li sukun kita baca 4 harokat begitu. Dia harus konsisten, gak boleh selang-seling, gak boleh. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berhenti berwakaf di huruf nun kita baca yang silun. Jangan dibaca yang siluna, jangan. Kenapa kok dibaca yang silun? Jadi peraturannya kalau kita mengaji Al-Quran kemudian kita tuh berhenti, berwakaf kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Nah, ini kita membaca Al-Quran tepat berhenti di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang. Tadi peraturannya apa tadi? Berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf nun. Karena berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Huruf nun kan tidak dibaca panjang, nah, tidak ada tanda panjangnya, sehingga kita baca yang silun seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Jangan pernah berhenti untuk terus belajar ya. Kita sama-sama terus belajar. Semoga dengan kita rajin membaca Al-Quran, rajin belajar Al-Quran di dunia, semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.